Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, adik-adik, pada pembahasan kita kali ini yaitu mengenai media sosial. Adab bermedia sosial dalam pandangan Islam. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama kakak Hana Nurhafizah. Di sini saya akan memberikan suatu pembahasan, suatu materi yang semoga bermanfaat bagi adik-adik. Baik, pembahasan kita kali ini yaitu mengenai adab dalam menggunakan media sosial. Nah, sebelumnya kalian tahu nggak sih apa itu media sosial? Ya, media sosial adalah sarana yang digunakan untuk berkomunikasi satu sama lain dengan menciptakan, bertukar pikiran, bertukar informasi, dan gagasan dalam sebuah jaringan dan komunitas virtual. Nah, itu kan tadi pengertian media sosial. Lalu, apa sih manfaat dari media sosial ini? Ya, media sosial itu banyak sekali manfaatnya. Yang pertama, dapat dimanfaatkan untuk promosi atau iklan dan pemberitahuan secara up to date dan manfaat hiburan lainnya. Selain itu, media ini juga didapat sebagai sarana untuk mengembangkan keterampilan dan sosial. Ya, dengan media sosial ini dapat berkomunikasi dengan siapa saja dari berbagai penjuru dunia. Hal ini dapat dimanfaatkan untuk menambah wawasan, bertukar pikiran, saling mengenal budaya, dan ciri khas masing-masing dari berbagai penjuru dunia. Nah, selain itu, saran media sosial ini juga dapat digunakan untuk belajar mengembangkan keterampilan teknis dan sosial, memperluas jaringan pertemanan, media mencari informasi atau data, kemudahan memperoleh berbagai informasi yang dibutuhkan. Selain itu, dengan media sosial ini juga memberikan kita kemudahan dalam bertransaksi dan berbisnis. Selain media sosial ini memberikan kita dampak positif atau berbagai manfaat, tetapi media sosial ini juga memberikan kita banyak sekali kerugian atau dampak negatif yang dapat kita rasakan. Yang pertama yaitu kecanduan, yang mana dengan seseorang yang menjadi kecanduan dalam menggunakan media sosial ini menjadi lebih menyendiri atau mengisolasikan diri sendiri, sehingga dapat membahayakan kesehatan baik fisik maupun mental. Yaitu selain itu juga dengan penggunaan media sosial ini menjadikan kita berkurangnya perhatian terhadap keluarga. Karena kita lebih sering dengan bermedia sosial ini, jadi kebersamaan kita terhadap keluarga menjadi berkurang. Selain itu, menjadikan kita tergantinya kehidupan sosial yang mana kita berada di dunia nyata ini lebih asik dengan bermain terhadap dunia maya atau media sosial. Selain itu, dengan penggunaan media sosial yang kurang baik atau tidak dapat memanfaatkannya dengan baik, maka akan tersebarnya data penting atau privasi kepada penjuru dunia yang tentang informasi yang tidak semestinya. Lalu dapat juga membuat prestasi siswa menurun. Mengapa? Karena dengan penggunaan media sosial yang berlebihan dan menjadikan siswa malas untuk belajar. Nah, selain itu juga dapat menjadikan siswa dan remaja untuk malas belajar dalam berkomunikasi atau malas untuk bersosialisasi di dunia nyata karena lebih asik dengan dunia maya, sehingga sosialisasi dan komunikasi dalam dunia nyata itu kemampuannya menjadi berkurang. Selain itu juga adanya kejahatan dunia maya atau cybercrime, yaitu seperti maksudnya seperti tersebarnya yang tadi berita-berita itu tersebarnya informasi pribadi yang tidak seharusnya tersebar. Lalu banyaknya berita-berita atau kata-kata yang kejam yang dilontarkan dalam komentar-komentar atau berita-berita itu. Selain memberikan kita manfaat yang banyak, dengan menggunakan media sosial ini juga banyak sekali dampak negatif yang dapat dirasakan. Karena itu, perlu adanya kita untuk mengetahui bagaimana adab dalam menggunakan media sosial.
Ya, banyak sekali kan dampak negatif yang bisa kita rasakan jika kita tidak menggunakan media sosial dengan baik. Untuk itu, kita harus tahu bagaimana adab dalam menggunakan media sosial. Dalam pandangan Islam, Islam telah mengajarkan kita bagaimana adab kita dalam menggunakan media sosial, yaitu yang pertama, tabayun, cek dan recheck. Nah, tabayun ini dijelaskan dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan kecerobohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Quraisy Shihab menjelaskan bahwa dua hal yang harus diperhatikan dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 6 ini. Yang pertama yaitu pembawa berita, yang kedua yaitu isi berita. Pembawa berita, orang fasik, orang yang aktivitasnya diwarnai oleh pelanggaran Islam. Nah, sebelum kita mengetahui suatu berita, menyebarkan suatu berita, kita harus tahu berasal dari mana berita tersebut, siapa yang menyebarkan berita tersebut. Jika berita tersebut disebarkan oleh orang fasik, ada baiknya kita tidak mendengarkan berita itu atau menyebarkan berita itu. Kedua, hal yang harus diperhatikan yaitu isi berita. Sebelum kita menyebarkan suatu berita, kita harus mengetahui dan menyelidiki kebenaran atas suatu berita dengan menyeleksi atau membuktikan berita tersebut apakah dibenarkan dalam Islam atau tidak. Nah, selanjutnya yaitu yang kedua, menyampaikan informasi dengan benar. Islam mengajarkan kita bagaimana membuat opini yang benar, jujur, yang didasarkan atas bukti dan fakta, yang kemudian dengan ketulusan kita dapat mengungkapkan suatu berita itu dengan tidak merekayasa atau memanipulasi fakta, serta menahan diri untuk tidak menyebarluaskan informasi yang mana fakta atau kebenaran belum diketahui secara pasti. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Quran Surat Al-Hajj ayat 30. Adab yang ketiga yaitu haram menebarkan fitnah, kebencian, dan lainnya. MUI atau Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa, yaitu Fatwa MUI nomor 24 tahun 2017 mengenai hukum dan pedoman bermuamalah dalam melalui media sosial. Nah, dalam fatwa ini terdapat 5 poin larangan dalam menggunakan media sosial. Yang pertama yaitu melakukan ghibah, fitnah, namimah atau adu domba, dan menyebarkan permusuhan. Yang kedua, melakukan bullying, ujaran kebencian, dan permusuhan yang berdasarkan suku, ras, atau antar golongan. Larangan yang ketiga yaitu menyebarkan hoaks serta informasi bohong meskipun dengan tujuan baik. Yang keempat yaitu menyebarkan materi pornografi, kemaksiatan, dan segala yang terlarang secara syar'i. Yang kelima, poin yang kelima yaitu menyebarkan konten yang benar akan tetapi tidak sesuai dengan waktu dan tempatnya. Nah, adab yang keempat yaitu media sosial digunakan untuk amar ma'ruf nahi munkar yang menjamin dan mengatur kebebasan ekspresi. Nah, ada kalanya kebebasan berpendapat seringkali disalahgunakan untuk membuat fitnah, opini palsu, dan menebar kebencian yang sering diutarakan melalui media sosial. Nah, dengan itu Allah meminta kepada setiap umat manusia untuk membela apa yang baik dan benar melalui Quran Surat Ali Imran ayat 104.
Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Adab yang terakhir yaitu menyebarkan kebencian dan membuat berita palsu atau hoax. Kaum beriman diminta untuk tidak memaki sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas. Itu tadi pembahasan kita mengenai adab bermedia sosial dalam pandangan Islam. Semoga pembahasan yang saya berikan tadi akan bermanfaat bagi adik-adik sekalian dan berguna di masa mendatang. Serta ada baiknya kita sebagai umat muslim mematuhi adab dalam bermedia sosial, melakukan dengan baik serta memanfaatkannya. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan semoga apa yang saya berikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.